Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nazil Habibur Royan 2031 21074, Widya Putri Azhari 2031 21075, Saudah Alvina Sakifah 2031 21078. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang naat dan macam-macamnya. 1. Pengertian naat. Naat ialah suatu kalimat yang menerangkan sifat dari kalimat sebelumnya, yang diantaranya tidak terdapat huruf apapun seperti athof. Dalam bahasa Indonesia, naat ditunjukkan dengan kata yang seperti air yang jernih, rumah yang bagus. Kata yang dahulu atau sebelum yang disebut dengan man'ut atau mausuf, sedangkan kata akhir setelah yang disebut dengan naat atau sifat. Misalnya kata air yang jernih, kata air disebut man'ut sedangkan kata jernih disebut naat. Naat dibagi menjadi dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Macam naat yang pertama yaitu naat hakiki, yaitu naat yang merafakkan dhamir atau kata ganti yang tersimpan dan kembali pada man'utnya atau kata yang disifati. Naat hakiki harus sesuai dengan man'utnya dalam 4 perkara dari 10 perkara, antara lain 1. Mengikuti i'rabnya man'ut seperti rofa, nasab maupun jer. Yang kedua adalah mengikuti khusus dan umumnya man'ut seperti ma'rifat dan nakirah. Yang ketiga adalah mengikuti tunggal, ganda maupun jamaknya man'ut seperti mufrad, tasniyah maupun jamak. Dan yang keempat adalah mengikuti laki-laki dan perempuannya man'ut seperti mudzakkar dan muannas. Contoh i'rab dalam naat hakiki yaitu Ra'aitu Muhammadan al-mahira. Aku melihat Muhammad yang pintar itu. Ra'aitu adalah fi'il madhi dan fa'ilnya. Muhammadan adalah man'utnya atau maf'ul mansub dengan tanda mansubnya yaitu fathah. Al-mahira adalah naat dari kata Muhammadan. Ia juga mansub dengan tanda fathahnya. Contoh yang kedua adalah ma'rifat yaitu roja'a atau libu al-mahiru. Telah kembali seorang mahasiswa yang pandai itu. Roja'a adalah fi'il madhi, at-thalibu adalah man'utnya atau fa'il marfu, dan ma'rifah dengan tanda rafa'nya yaitu dhammah dhahirah. Al-mahiru adalah naat dari kata at-thalibu, ia juga marfu dan ma'rifat dengan tanda rafa'nya yaitu dhammah dhahirah. Biasanya ma'rifat ditandai dengan alif lam di awal kalimat. Yang ketiga adalah tasniyah, yaitu ja'a zaidanil alimani. Telah datang 2 orang zaid yang alim itu. Tanda isim tasniyah adalah kemasukan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Jadi isim apapun yang diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun, maka sudah termasuk isim tasniyah dan mempunyai arti 2. Dan yang terakhir adalah mu'annas, yaitu ja'at at-thalibatul mujtahidatu. At-thalibatu adalah man'utnya dan al-mujtahidatu adalah naatnya. Di dalam sini mu'annas ditandai dengan tak marbutah. Macam naat yang kedua yaitu naat sababi. Naat sababi ma dalla ala sifatin fi ismin lahu irtibatun bil matbu', yang berarti suatu kata yang menunjukkan sifat dalam isim yang memiliki hubungan dengan matbu'nya. Dalam naat sababi ini, sifat yang ada tidak menunjukkan sifat pada matbu'nya, melainkan kata setelah naatnya. Naat selalu harus berupa isim mufrad yang mengikuti matbu'nya pada i'rab. I'rab yang berarti rafa'nya, nasabnya dan khofatnya, dan ta'yin. Ta'yin itu berupa nakirah dan ma'rifah serta mengikuti kata setelahnya pada nau. Nau berupa mudzakkar atau muannasnya. Contohnya, hadza manzilun dayyikun fina'uhu. Yang kata yang bergaris bawah yang berarti itu dayyikun itu merupakan sifat bagi kata setelahnya, yaitu sifat dari kata fina'u.
fina'u halamannya. Walaupun secara lafdiyah ikut ke kata sebelumnya. Dan pada domir hu-nya, domir hu fina'u, pada tempat hu-nya itu bermaksud kembali kepada kata mangzilun. Lalu contoh yang kedua, tasallaqtu sajaratan walidhan jid'uha. Ini berarti saya memanjat pohon pada batang yang tebal. Kata yang bergaris bawah itu walidon. Walidon itu merupakan na'at sababi yang i'rabnya dengan tanda fathatain yang mengikuti man'utnya atau kata sebelumnya. Sama-sama fathatain, sajarotan walidon. Dan pada domir ha, jid'uha, domir ha-nya itu kembali kepada sajarotan. Lalu macam yang ketiga yaitu nadhartu ila safinatin taghruqu. Saya melihat sebuah kapal tenggelam. Dan pada kata yang bergaris bawah itu safinatin itu merupakan man'ut yang nakiroh. Dan pada kata setelahnya yaitu na'at jumlah fi'liyah, yaitu fi'il. Cukup sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan pada faham apa yang sudah dijelaskan di atas. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya perwakilan akan menutup presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.